Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video untuk dunia tahfidz sebagai bahan renungan setelah murojaah. Masya Allah, anak soleh. Baik, teman-teman sekalian, ada yang bisa kita jadikan bahan renungan untuk tahfidz, dunia tahfidz ya, khususnya buat lembaga pendidikan tahfidz. Ada ceritanya itu katanya di sebuah negara yang sedang terjajah, itu anak-anaknya tapi hafal Quran semua ya, padahal Qurannya nggak boleh ada, boleh dihancurin semua mushafnya. Namun anak-anaknya banyak yang hafal Quran. Nah, para penjajah di situ atau yang zalim di situ tuh, gimana ceritanya si anak-anak ini bisa hafal? Nggak ketemu sampai keturunan demi keturunan pun itu belum ketemu. Ternyata rahasianya adalah anaknya dari rumah itu matanya ditutup, kemudian dibimbing ke tempat di mana gurunya mengajar. Dan di tempat dia ngajar itu gelapnya bukan main, masya Allah. Jadi nggak pakai mushaf. Yang dipakai adalah ustadznya itu sendiri. Dan keselamatan ustadz ini dijaga betul oleh muridnya maupun juga wali santrinya. Hal ini terbalik dengan kondisi yang ada di Indonesia. Mushaf ada di mana-mana. Iya. Apalagi mungkin untuk Anda sendiri yang melihat saya itu, satu orang bisa punya mungkin 3, 2, 4, 5, 6, bahkan 10 macam-macam mushaf. Tafsirnya, kemudian ulumul Quran dan lain sebagainya. Untuk mushafnya sendiri bisa lebih dari 5 dengan bermacam-macam aneka warna. Mushafnya ya. Jadi di tempat sana tidak ada mushaf, tapi banyak hafid. Di sini banyak mushaf. Cuma apakah benar banyak hafid yang 30 juz mutqin? Pertanyaannya di situ. Kemudian setelah Al-Faqih ini murojaah, kemudian membayangkan kondisi itu, akhirnya saya kebayang gimana kalau di lembaga pendidikan ini pun mencoba dibentuk suasana yang hampir mirip-mirip dengan kondisi yang ada di sana, sebagai sebuah program, bukan sistem ya, sebuah program di mana program itu bisa diterapkan di lembaga tahfidz tertentu. Saya kebayang begini, ada lembaga tahfidz, santrinya itu tidak bisa megang Quran kecuali Quran dia sendiri, gitu. Dan Qurannya itu dibatasi megangnya itu. Apa yang mau dihafal itu dibatasi. Jadi kalau sekarang atau sampean yang melihat video ini mungkin merasakan di lembaga tahfidz banyak Quran, misalnya di lembaga tahfidz itu Quran sudah berjejer di musolanya. Sekarang coba kita buat bahwa sebuah lembaga tahfidz tapi Qurannya itu terbatas sesuai dengan jumlah orang yang ingin menghafalkan Al-Quran di situ. Jadi kalau jumlahnya 100, jadi Qurannya ya tidak lebih dari 100, ini cuma 100 doang. Nggak ada Quran lebih dari 1, nggak ada 101, nggak ada jumlah di situ. Jadi Quran itu benar-benar dijaga oleh orang yang bersangkutan. Sehingga pertanyaannya, kalau you ada di lembaga tahfidz kok nggak punya Quran, ngenes. Atau you punya lembaga tahfidz tapi Qurannya nggak dijaga, resikonya hilang, nggak punya hafalan. Kebayangkan kalau kita bayangkan bagaimana suasananya itu, maka setiap orang akan berusaha untuk menjaga mushafnya masing-masing. Saya percaya itu. Sebagaimana anak-anak yang ada di sana itu, yang mereka menghafal Quran tapi tidak dengan mushaf. Mushafnya langsung talaqi, langsung bertatap muka dengan gurunya. Ketika anak itu pulang, maka yang didapat adalah yang memang tadi disimai dari gurunya, yang didengarkan dari gurunya tadi ketika proses belajar mengajar di tempat yang gelap gulita. Bahkan mungkin muridnya tidak tahu mana wajah gurunya itu. Ala kulli hal, tujuan dari video ini adalah mengajak kepada Anda semuanya yang sekarang mendengarkan video ini untuk memiliki rasa kepedulian untuk menjaga mushafnya. Dengan penjagaan mushaf yang ada, maka bisa diharapkan usaha untuk memilikinya, usaha untuk berdekatan dengannya itu lebih kuat gitu. Dibanding misalnya
saya punya mushaf banyak yang kemungkinan untuk hilang itu 0%, sehingga dia Qurannya banyak, ngapain, bingung, ntar ngapa-ngapain ngaji bisa, ngaji ini bisa. Harapannya mungkin ketika punya banyak mushaf, yang sini tafsir, yang sini tajwid, yang sini perkata, yang sini gini, itu tuh mencoba untuk seperti itu, tapi ternyata itu yang terjadi pada seseorang, ternyata belum semua itu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya. Ala kulli hal tentunya banyak cobaan-cobaan yang ada di sekitarnya, tapi ini adalah sedikit pemikiran yang menjadi sumbangsi kami mungkin untuk dunia tahfidz yang ada di dunia. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Share, like, and subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mas Fakhri. Terima kasih.